Apa perannya doa? Pak, saya kan bisa berharap macam-macam, nanti ditambahi doa kan beres. Enggak, doa itu pendukung, penguat. Usaha itu yang mewujudkan. Kenapa harus ditambahi doa? Ini sebenarnya kajian psikologi agama. Karena manusia itu punya ciri terbatas. Kemampuan pengetahuannya terbatas, kemampuan pengalamannya terbatas, kemampuan dirinya terbatas. Yang kedua, manusia itu labil. Katanya A, besok itu. Kalau ditanya siapa favoritmu, saya favorit yang itu loh Pak. Nanti besok ganti itu, oh ganti Pak, saya favoritnya yang itu. Jadi idolamu kan terus macam-macam jadi banyak. Kita ini sering labil, berubah-ubah terus. Orang mau apa, maunya kamu ke sana. Sekarang kemarin kamu cita-citamu jadi guru, dosen. Sekarang IT-nya canggih, oh saya ingin jadi YouTuber Pak sekarang Pak. Terus IT-nya, itu kan labil, berubah-ubah terus. Itu manusia. Jadi dia terbatas, lemah, labil. Kemudian langka itu dia berhadapan dengan kematian. Dia tidak ada terus. Dan ini hubungannya nanti sama Tuhan. Makanya orang perlu berdoa. Manusia tidak bisa ngontrol perbuatannya sampai akhir. Yang saya bisa itu cuma minum. Tapi hilang atau tidak rasa haus itu aku tidak kuasa. Aku hanya pasrah pada mekanisme tubuhku yang itu ya kontrolnya langsung sama Allah. Kalau Allah ngasih rasa puas, lega lah aku dan tidak pengen minum lagi. Makanya ada orang sudah minum banyak masih haus. Karena itu yang nanti oleh Ghazali diadopsi jadi konsep teologinya bahwa sebab akibat itu tidak ada. Yang ada sekuen-sekuen peristiwa yang penentunya Allah. Jadi doa itu adanya di situ. Ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita. Maka kita perlu berdoa, minta pada yang maha kuasa. Gunanya dua, selain minta mengabulkan keinginan kita, juga sebagai sandaran atas kelemahan kita. Tadi di depan ada teori bahwa harapan itu paradok. Tapi kalau ditambah doa, paradoknya bisa hilang. Kenapa? Kalau harapan tidak terpenuhi, bagi yang punya Tuhan gampang. Tuhan belum mengizinkan. Kamu bisa bersandar ke sana. Kita menginginkan, tapi kalau Allah punya keinginan yang berbeda, yang terwujud pasti keinginannya Allah juga. Kalau yang beragama punya sandaran. Jadi bisa mengatasi tadi paradok harapan. Jadi harapan hubungannya sama usaha plus doa. Itu makanya Allah itu sangat sayang pada kita. Bahkan untuk berdoa pun kita dikasih momen minimal sehari 5 kali. Dan boleh kamu tambah sebanyak apapun kamu mau untuk bertemu dan meminta. Bahkan Allah yang merintahmu untuk berdoa, kan harusnya kamu yang berinisiatif berdoa. Tapi ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti tak jawab. Nah itu kan yang maha kuasa yang mengundangmu untuk berdoa. Karena Allah ngerti benar situasi konkret kehidupan kita, yang tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Oke, sekarang masuk ke tadi makom. Makom tasawuf ya, jangan dibayangkan makom-makom kuburan. Jadi di tasawuf itu ada konsep makomat. Konsep makomat itu tangga-tangga yang harus ditempuh untuk
membuat kita dekat sama Allah. Nah, harapan yang kita bahas tadi yang di depan itu kan pandangannya para filosof-filosof. Kalau dalam dunia tasawuf, di dunia Islam, dia termasuk salah satu step namanya roja. Saya tidak tahu rojak ini nanti diserap oleh bahasa Jawa terus jadi rujak apa enggak. Loh kan para wali itu kan sering gitu memasukkan istilah-istilah penting dalam agama, ada dalam makanan, di nama desa, nama apa itu. Kemungkinan juga begitu. Jadi rujaan itu berarti mari kita saling berharap. Makomnya makom rojak, cuma berharapnya pada Allah. Saya ambil definisinya rojak dari Ghazali ya. Rojak itu katanya Ghazali optimis memperoleh karunia dan nikmat dari Allah yang disediakan untuk hambanya. Maka putus asa itu adalah lawannya. Jangan putus asa dan jangan membuat orang putus asa. Putus asa aja tidak boleh untuk dirimu sendiri, apalagi membuat orang putus asa. Contohnya membuat orang putus asa itu yang sekarang banyak terjadi kan, menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu salah satu bentuk membuat orang putus asa. Ya kalau kamu dikafir-kafirkan kamu cengengesan saja. Tapi orang tertentu, wah sampean kafir, itu bisa shock luar biasa dia. Bisa putus asa dia dari rahmatnya Allah. Wah berarti selama ini aku murtad, aku kafir, itu bisa. Itu kan membuat orang putus asa. Yo kalau kamu sih tidak masalah di kafir ke yo. Paling kamu cengenges wae. Tapi orang tertentu bisa putus asa beneran dengan tudingan-tudinganmu. Jadi jangan membuat orang putus asa. Kenapa? Harus selalu optimis. Cara mengingatkan, kalau mungkin engkau mengingatkan saudaramu, ya cara mengingatkannya jangan begitu. Jangan sampai blunder. Karena kalau membuat orang putus asa berarti sama dengan membuat orang terjerumus pada kekafiran. Jadi ketika engkau menyesatkan orang, jangan-jangan engkau yang membuat dia jadi kafir. Membuat orang putus asa, karena barang siapa putus asa termasuk orang kafir. Rojaklah dalam agama. Allah itu sayang kok sama kita. Dengan itu terus kita kan jadi semangat. Dosa kecil dikit-dikit insya Allah diampuni kalau kita tobat beneran. Jadi semangat. Bayangkan kalau kamu diancam, dosa itu kamu 40 tahun ibadahmu gak diterima, puyeng kan kamu. Aduh, sekarang masih usia 23 Pak, 40 tahun defisitnya masih lama itu. Gantinya gimana itu kan ya? Kamu kehilangan harapan akhirnya. Daripada gitu, daripada ibadah nggak diterima, sisan rasa ibadah Pak. Bisa jadi begitu kan. Maka jangan buat orang putus asa, buat orang semangat. Tidak apa-apa sampean, insya Allah kalau tobatnya beneran diterima oleh Allah, teruskan aja. Itu kan membuat orang semangat, ngasih harapan.